Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Teddy dan Pak Arif. Selamat siang, Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini Pak Arif sebagai coach akan melakukan praktik coaching terhadap Pak Teddy sebagai coaching. Untuk melakukan coaching, ada 3 prinsip coaching yang harus diperhatikan ya Pak, yaitu pertama kemitraan, kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Selain itu, harus ada kompetensi inti yang dimiliki oleh seorang coach, yaitu yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh, yang kedua adalah mendengarkan aktif coachee, yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot atau bermakna. Selain itu, perlu diingat juga bahwa dalam melakukan coaching, sebaiknya menggunakan percakapan dengan alur tirta yang memuat tujuan umum, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Jadi, mohon untuk memperhatikan 3 prinsip coaching, kompetensi inti, dan alur percakapan Tirta ini ya. Jangan sampai tidak dilakukan sama sekali ketika melakukan coaching. Seperti itu ya Pak Teddy dan Pak Arif. Ya, Selamat melakukan coaching. baik Ibu. Baik, Bu. Terima Terima kasih. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arif. Apa kabar hari ini, Pak Arif? Apakah Pak Arif sedang sibuk sekarang, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Teddy. Alhamdulillah, Pak. Saya sehat. Pak Teddy sendiri gimana, Pak, kabarnya, Pak? Saya sedang nggak sibuk nih, Pak. Saya sedang santai. Seperti yang Bapak lihat. Ada apa, Pak Teddy? Alhamdulillah sehat, Pak Arif. Hanya saja saya sedang bingung, Pak, karena ada sedikit masalah yang sedang saya pikirkan. Jika Pak Arif tidak berkeberatan, bolehkah saya meminta waktunya sebentar untuk saya bercerita tentang masalah saya? Oh, gitu. Baiklah, Pak Teddy. Mangga, silahkan. Apa yang ingin Pak Teddy ceritakan ke saya, Pak? Begini, Pak Arif, di kelas saya ada satu siswa saya yang melakukan tindakan bullying terhadap teman sekelasnya. Saya bingung, Pak, harus bagaimana dan takut salah dalam bertindak. Oh gitu. Jadi ada murid Bapak di kelas yang melakukan tindakan bullying, gitu ya Pak ya. Lalu menurut Pak Teddy, sebelumnya apa yang Pak Teddy harapkan dari obrolan kita hari ini nih Pak? Jadi begini, Pak Arif, saya mengharapkan Pak Arif bisa membantu saya dalam memecahkan masalah yang sedang saya hadapi ini untuk menemukan solusinya, Pak. Oh iya iya iya. Jadi yang saya tangkap dari barusan cerita dari Bapak, Pak Teddy mengharapkan saya untuk bisa membantu Bapak dalam memecahkan masalah yang sedang Bapak hadapi, gitu ya Pak ya. Dan kalau saya boleh tahu nih, Pak Teddy mengetahui ada murid Bapak yang melakukan tindakan itu dari mana Pak? Dan seperti apa sih Pak bentuk bullyingnya Pak? Jadi begini, Pak Arif ceritanya. Awalnya saya mengetahui hal ini dari laporan teman-teman sekelas dan juga beberapa rekan guru yang mengajar di kelas ini. Kemudian saya mengkonfirmasi langsung kepada mereka dengan memanggil secara individu. Namun ternyata belum berdampak apa-apa karena menurut laporan dari rekan sekelasnya, anak tersebut sampai meludahi minuman milik temannya yang lain. Sampai akhirnya temannya yang menerima perlakuan ini menangis. Dan sampai sekarang masih trauma, tidak mau masuk sekolah. Iya iya. Jadi yang terjadi di kelas Bapak itu adalah kasus bullying yang dilakukan salah seorang murid Bapak terhadap teman sekelasnya. Dan sampai saat ini kejadian itu berdampaknya trauma terhadap murid yang mendapat perlakuan tindakan bullying tadi ya Pak. Nah, Iya, Pak. kalau menurut Pak Teddy, kira-kira faktor-faktor apa saja nih yang sekiranya
dapat membuat murid Bapak melakukan perilaku yang barusan Bapak ceritakan? Kira-kira apa nih Pak, faktor apa nih Pak yang bisa buat murid Bapak melakukan tindakan seperti itu? Iya, iya. Hmm, jika saya ingat kembali informasi-informasi yang saya peroleh dari berbagai sumber, bahwa saat ini yang bersangkutan tinggal sendiri di rumahnya, dikarenakan kedua orang tuanya baru saja berpisah dan meninggalkan dia di rumah sendirian. Dan saat ini ada salah seorang tantenya yang memang sesekali mengunjungi dia untuk memastikan bahwa dia baik-baik saja. Semenjak kejadian itu, dia sering melamun dan kadang mencari perhatian dari guru serta teman-temannya, namun dengan cara yang negatif. Gitu ya Pak ya. Jadi yang saya tangkap dari cerita Bapak barusan bahwa Pak Teddy sekarang masih mencari informasi ya Pak ya dari berbagai pihak untuk mencari tahu nih kenapa sih kok bisa terjadi nih pada dia kejadian hal seperti ini dan kenapa kok dia berani atau sampai terfikir melakukan hal-hal yang di luar batas kewajarannya. Dan dari hasil observasi Bapak tersebut bahwa murid Bapak ditinggal orang tuanya karena orang tuanya berpisah ya Pak ya dan orang tuanya itu pergi meninggalkan rumah sedangkan anaknya ditinggal sendiri di rumahnya. Nah, Ya, Pak. jadi dari cerita itu ataupun dari kejadian itu sekarang apa yang Bapak rencanakan Pak untuk menyelesaikan masalah ini? Iya, saya punya rencana seperti ini, Pak. Yang pertama, saya ingin tante dari mengetahui apa yang terjadi kepada dia jika dia melakukan hal di luar batas. Terus yang kedua, saya akan mengadakan bimbingan individu setiap hari Jumat sepulang sekolah kepada yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, saya akan mengarahkan dia untuk membuat surat pernyataan agar dia tidak melakukan hal yang termasuk ke dalam tindakan bullying gitu, Pak. Oh iya, bagus Pak, bagus sekali untuk rencana-rencana Bapak. Jadi Pak Teddy yang pertama ingin melibatkan orang tua ataupun walinya yang di sini sebagai eh, walinya itu tantenya ya Pak ya, dan membuat Iya, Pak. kesepakatan bersama murid Bapak yang melakukan tindakan itu dan akan melakukan juga tindakan ataupun bimbingan setiap hari Jumat terhadap siswa yang melakukan hal itu. Nah, itu bagus Pak. Iya. Jadi semoga apa yang Bapak rencanakan juga bisa berjalan dan Pak Teddy bisa mencari alternatif yang memang menjadi solusi terhadap permasalahan yang sedang Bapak hadapi di kelas. Itu ya Pak ya. Jadi mudah-mudahan semuanya berjalan dan tidak ada kesulitan Bapak untuk menemukan solusinya nanti pada akhirnya. Ya, Pak ya. Amin, Pak Arif. Semoga rencana ini menjadi alternatif solusi dan berhasil ya membuat murid saya ini mau berubah sikap ya menjadi lebih baik lagi begitu Pak Arif ya. Ya, saya paham Pak, saya paham betul sebagai sesama guru juga dan saya juga paham apa yang Pak Teddy rasakan sekarang. Tentunya ya Pak Teddy juga merasa, nah mungkin ada perasaan takut untuk hal itu terjadi lagi di kelas Bapak dan saya juga paham bagaimana Bapak memikirkan anak yang terdampak di sini ya Pak ya karena itu tindakannya ya luar biasa sekali gitu. Nah, Pak Teddy, saya mau tanya nih, kira-kira kapan nih rencana Bapak untuk memulai rencana-rencana hebat yang tadi Bapak sudah bicarakan gitu, sudah sampaikan? Iya, mungkin secepatnya Pak setelah pertemuan dengan Bapak ini akan saya mulai untuk eh, memulai rencana ini Pak. Nah, ya oke, bagus Pak. Lalu siapa yang akan Pak Teddy libatkan untuk membantu terlaksananya rencana-rencana Bapak tadi, Pak? Eh, siapa ya? Eh, saya akan coba melibatkan murid
yang bersangkutan, ya, yang saya maksud tadi. Kemudian saya juga akan mengundang orang tuanya, dalam hal ini mungkin tantenya ya. Terus kedepannya saya akan coba mengundang BP juga Pak untuk ikut merembukan atau membuat solusi-solusi terhadap masalah ini Pak. Gitu Pak. Ya, luar biasa ya Pak ya. Bapak sudah apa namanya sudah berpikir sampai sejauh itu untuk mencari solusi dan apa yang akan Bapak lakukan untuk kedepannya. Nah, Pak, lalu dengan apa yang Bapak sampaikan tadi, apa nih komitmen Bapak untuk rencana-rencana Bapak yang luar biasa tadi, Pak? Iya Pak, untuk melaksanakan eh, apa namanya, untuk mencapai solusi ini saya harus berkomitmen. Komitmen saya akan selalu memantau perubahan dan perkembangan murid-murid tersebut, Pak. Kemudian merefleksikan diri dan mengevaluasi program yang akan saya buat, Pak. Begitu, Pak. Wah, bagus sekali Pak ya. Saya sangat dukung nih Pak apa yang Bapak rencanakan dan apa yang akan Bapak lakukan. Mudah-mudahan semuanya dapat berjalan lancar dan sesuai harapan ya Pak ya. Amin, Pak Arif. Terima kasih, Pak Arif, atas diskusinya, apresiasinya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya dengan baik ya, sesuai dengan rencana, Pak Arif. Sama-sama Pak Teddy, sama-sama. Nah, sekarang setelah dari tadi nih Pak, kita ngobrol ke sana ke sini, kita ngobrol banyak, kita berdiskusi dan saling bertukar pikiran. Kira-kira bagaimana nih Pak perasaan Bapak sekarang Pak setelah kita ngobrol nih Pak? Alhamdulillah, Pak Arif, perasaan saya senang sekali eh, bisa bertukar pikiran dengan Pak Arif. Ya, jadi saya merasa plong, Pak. Sekarang saya mempunyai gambaran dan saya bisa apa namanya ya tercerahkan begitu, Pak. Karena saya selama ini bingung gitu. Selama ini saya berpikir sendiri, ternyata setelah bertukar pikiran dengan Pak Arif, saya mempunyai pencerahan. Terima kasih Pak Arif. Ya, alhamdulillah Pak kalau seperti itu. Kalau Bapak sudah senang, saya pun ikut merasa senang ya. Dan tadi Pak Teddy sudah tidak kelihatan bingung lagi nih Pak, sudah ada gambaran solusi ke depannya. Nah, untuk selanjutnya Pak, saya mau nunggu nih Pak, saya mau menunggu lagi cerita Bapak tentang keberhasilan rencana-rencana Pak Teddy yang tadi sempat Bapak sampaikan. Semoga secepatnya Pak ada kabar baik untuk keberhasilan rencana Bapak. Dan murid-murid kita, murid saya, murid Pak Teddy, itu semuanya saya berharap untuk menjadi lebih baik lagi perilakunya dan tidak ada lagi Pak yang melakukan tindakan-tindakan bullying seperti ini Pak. Saya tunggu Ya, ya Pak ya. Kabar baiknya kita nanti ngobrol-ngobrol lagi untuk apa? Kabar baiknya saya tunggu deh Pak. siap Pak Arif. Saya pasti akan kabari Bapak ya. Ngomong-ngomong, saya ingin berterima kasih kepada Pak Arif yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk sharing Pak Arif ya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang memahami kebutuhan murid-murid, dan kita juga bisa menjadi guru yang dirindukan oleh mereka. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Arif. Saya mohon pamit ya Pak Arif ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, sama-sama. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ibu, di unmute dulu. Baik, Pak Arif, terima kasih. Percakapan coachingnya sudah sangat bagus, Pak Arif. Sangat mengena sampai kepada titik temu solusi yang dituju. Saya melihat kehadiran penuh atau presence di sana yang Pak Arif tunjukkan ya. Pak Arif juga sudah mendengar aktif, terlihat dari Pak Arif lebih banyak mendengarkan daripada berbicara dan tidak memotong pembicaraan dari Pak Teddy ya.
Pak Arif juga sudah fokus dengan menggunakan rasa ya. Tadi sudah menanyakan bagaimana perasaan Pak Teddy setelah coaching, yaitu adalah eh, apa yang dilakukan oleh Bapak ini sudah fokus ya dengan menggunakan rasa. Pak Arif juga mampu menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan bermakna ya, seperti yang saya lihat tadi. Sambil kita evaluasi ya Pak Arif ya, apakah Pak Arif sudah melaksanakan 3 prinsip coaching dan alur percakapan Tirta pada Pak Teddy, Pak? Ya, terima kasih Bu. Alhamdulillah Bu, saya sudah melaksanakan prinsip-prinsip coaching yang tadi Ibu katakan. Yang pertama, saya sudah melakukan kemitraan dengan berdiskusi secara langsung dengan Pak Teddy, dan saya sudah berkenalan dengan jauh dengan Pak Teddy. Saya sudah memahami Pak Teddy. Dan yang kedua, saya melakukan proses kreatif Bu dengan memaksimalkan ide-ide kreatif yang dimunculkan oleh Pak Teddy sebagai coach. Dan yang terakhir, saya memaksimalkan potensi. Jadi saya tadi sempat mendengar potensi-potensi apa yang dimiliki Pak Teddy dan dimiliki anak-anaknya yang memang akan menjadi sebuah solusi terhadap permasalahan yang tadi. Dan saya juga Bu sudah menggunakan alur percakapan Tirta nih Bu, dengan ada tujuan umum, ada identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Itu Bu dari saya. Baik, Pak Teddy, luar biasa ya apa yang sudah dilakukan praktik coaching hari ini. Pak Arif, Saya melihat ya, ya Pak Arif ya, saya melihat percakapan coaching yang Pak Arif lakukan itu sudah sangat bagus ya, Pak Arif ya. Kalau dari skala penilaian 1 sampai 4, saya bisa memberikan skala 4 untuk praktik coaching hari ini. Sukses selalu untuk Pak Arif ya Pak Arif, dan Pak Teddy juga. Sampai bertemu lagi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih Ibu. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif, terima kasih Bu Siti. Terima kasih Kak Mary, terima kasih Bu. Saya izin live ya Bapak Ibu.